Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkilan hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa sekalian, sebelum kita masuk ke materi hari ini, yaitu kita absen dulu ya, disiapkan. Yang tidak hadir hari ini siapa? Vicky sama Vicky saja yang tidak hadir. Ya, terima kasih ya. Kita lanjut ke materi ini sesuai dengan RPS yang sudah Bapak sampaikan di awal pertemuan atau di kelas belajar. Ya, hari ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang masuk di pengadilan agama. Ya, boleh kalian simak, ya, perhatikan. Di pengadilan agama. Apa itu bedanya pengadilan dan peradilan? Ada yang tahu? Pengadilan sama peradilan. Kalau peradilan ya, itu proses berperkara ya, di pengadilan itu. Ya, proses perkaranya mulai dari pendaftaran sampai kepada nanti akhir itu putusan. Ya, itu disebut dengan peradilan. Kalau pengadilan itu tempat berperkaranya. Tempat berperkara kita mencari keadilan, yaitu pengadilan. Pengadilan ada pengadilan umum, pengadilan negeri, pengadilan militer, ya. Ya, kemudian pengadilan agama. Ya, itu pengadilan dan peradilan. Kemudian apa saja yang masuk di perkara di pengadilan agama itu, ya. Yang masuk di pengadilan agama itu, ya, ada yang disebut dengan gugatan, ada yang disebut dengan permohonan. Yang masuk dalam gugatan, kalau adanya tergugat, ya, kemudian ada yang menggugat, itu gugatan. Ya. Gugatan contohnya apa saja? Ya, gugatan itu ada cerai talak, ada cerai gugat, ya. Kemudian ada sengketa ekonomi, ya. Kemudian kalau permohonan ada apa saja? Permohonan itu ada isbat nikah, ya. Kemudian ada lagi permohonan itu dispensasi umur, ya. Dispensasi umur. Kemudian ada lagi tentang penetapan hak waris, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian gugatan permohonan itu masuk ke dalam perkara yang masuk di pengadilan agama. Ini dikemas lagi, ya, dalam contoh tentang gugatan tentang perkawinan, ya. Berarti masuknya perkawinan, ya. Itu masuk ke dalam perkara yang boleh, ya, diperkarakan di pengadilan agama, gitu, ya. Kemudian cerai gugat, ya. Kalau cerai talak itu cerai yang diucapkan oleh suami kepada istri, ya. Kalau cerai gugat itu ucapan talak atau gugatan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, ya. Apa saja alasannya dari cerai talak cerai gugat ini? Ya, banyak alasannya, ya. Ada orang ketiga, ya, di pengadilan itu, atau bahasa kitanya perselingkuhan, ya. Kemudian ada ekonomi, ya. Kemudian ada KDRT, ya. KDRT itu terbagi ke dalam dua, ya. KDRT secara fisik dan psikis, gitu, ya. Nah, itu. Kemudian sengketa ekonomi juga,
Nah, ini hal baru yang masuk di pengadilan agama. Ya, yang masuk di pengadilan agama ini menjadi hal yang baru. Karena dulu itu belum masuk, ya. Sampai hari ini pun perkaranya masih sedikit di pengadilan agama yang ada di Indonesia ini. Gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke permohonan. Permohonan itu apa? Contohnya, ya, isbat nikah, ya. Itu masuk ke dalam perkara pengadilan agama, ya. Isbat nikah itu apa? Contohnya, kalau seorang misalkan nikah siri, ya, dulu tahun berapa, sekarang ingin punya buku nikah. Nah, itu harus ada isbat nikah dan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahannya, ya. Baru keluar yang namanya isbat nikah, ya. Kemudian dispensasi umur. Kalau ya undang-undang sekarang itu menyatakan perkawinan itu harus berumur 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, gitu ya. Kalau misalkan kurang, apa solusinya? Yaitu dispensasi umur, ya. Dispensasi umur, ya. Mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan, ya, untuk untuk diberikan dispensasi bahwa si catin tersebut, ya, akan menikah. Tetapi karena kurang umur, akhirnya mengajukan dispensasi umur, gitu ya. Kemudian penetapan hak waris juga, ya, ditentukan pengadilan ada seperti itu, gitu ya. Nah, itu perkara-perkara yang masuk di pengadilan agama hari ini. Gitu ya. Ada yang tanyakan sampai di sini silakan. Ingin bertanya Pak. Silakan. Siapa namanya? Ahmad Fitriadi. Ahmad Fitriadi. Silakan. Kalau syarat dispensasi umur itu apa aja Pak? Nah, syarat dispensasi umur, ya, secara pengadilan, gitu ya, syaratnya. Pertama, kalau media belum mempunyai KTP, ya, berarti otomatis kakaklah yang dipakai, ya. Kakak yang dipakai kalau dia tidak atau belum mempunyai KTP. Biasanya memang dispensasi umur ini anak-anak yang di bawah umur atau belum punya KTP. Makanya persyaratannya itu kakak. Ya. Kemudian apalagi buku nikah orang tuanya. Ya, buku nikah orang tuanya dengan syarat. Kemudian kalau ada ya, akta lahir, akta kelahiran. Ya, akta lahir. Itu jadikan syarat untuk dispensasi umur, ya. Kalau sudah terpenuhi itu semua, baru diajukan pendaftaran ke pengadilan agama, ya. Dan ketika sidang itu ikut semua, ya, si pihaknya, ya, si pihak yang mau dispensasi umur itu, entah calon pengantin laki-lakinya atau calon pengantin perempuannya, ya, itu ikut semua sampai orang tuanya juga ikut untuk mempertanggungjawabkan, ya, dispensasi umur cukup. Demikian ya, yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini, ya. Bapak tekankan lagi untuk pertemuan hari ini itu perkara yang masuk di pengadilan agama, ya. Mulai dari hal ihwar perkawinan, ya. Kemudian perkawinan ada gugatan, cerai talak, ya, cerai gugat dan yang lainnya. Kemudian ada permohonan juga, ya, ada isbat nikah, dispensasi umur dan yang lainnya. Gitu ya. Paham semua? Kalau sudah paham semua, ya, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang dapat Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua, ya. Mohon maaf bila kesalahan. Allahumma biqil wa bitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.